Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang kita ingin capai, yaitu KD-nya menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, terus kemudian indikatornya, yaitu mungkin ini masih ada beberapa indikator sebenarnya di dalam pencapaian tersebut, yaitu menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam, menjelaskan tata cara bertakziah, berziarah, serta menyimpulkan hikmah-hikmah dan manfaat dari penyelenggaraan jenazah tersebut. Jadi materi untuk kita kali ini tentang pelaksanaan rawatan jenazah, indikator sama KD. Tadi itu Bapak sudah paparkan. Tujuan-tujuan yang kita ingin capai di sini itu adalah mengharapkan siswa mampu untuk menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Lalu kemudian siswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Lalu yang ketiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Dan yang terakhir, siswa mampu menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah itu meliputi 4 hal, yaitu memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi. Yang pertama kita harus lakukan itu adalah segera mengatup atau menutup matanya. Ada istilah riwayat mengatakan pada saat ditutup matanya hendaklah membaca Bismillah ala millati Rasulillah. Terus yang kedua yaitu melenturkan persendiannya. Jadi kita katupkan tangannya. Kita katupkan kayak posisi lagi sholat. Terus kita luruskan dan posisikan di tempat yang baik. Selanjutnya, menanggalkan pakaian dan perhiasannya. Loh, ada yang bertanya, jadi berarti jenazahnya telanjang dong, Pak? Ya tidak, dalam artian bahwa kita menanggalkan seluruh pakaiannya, lalu kita menggantikan dengan kain kain panjang untuk menutupi daripada seluruh tubuhnya. Selanjutnya, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkan ke arah kiblat. Lalu selanjutnya yaitu menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah, dan yang paling terakhir itu adalah yang terpenting, membayarkan utang-utangnya. Untuk yang selanjutnya, memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah itu ada 2 faktor pokok yang harus kita tahu. Yang pertama itu syarat jenazah yang boleh atau bisa dimandikan. Terus yang kedua yaitu syarat orang yang memandikan jenazah itu. Yang pertama, beragama Islam. Muncul sebuah pertanyaan. Jadi berarti agama-agama yang lain itu tidak boleh dimandikan jenazahnya. Syarat jenazah yang dimandikan salah satu bahwa beragama Islam, bukan berarti bahwa agama-agama yang lain itu tidak dimandikan. Akan tetapi aturan-aturan main di dalam setiap agama itu berbeda dalam pengurusan jenazahnya masing-masing. Kalau umat Islam itu cuman
dibekali oleh kain kafan. Akan tetapi kalau agama yang lain itu pakai dasi, pakai, pokoknya diberikanlah suatu hal penampilan yang terbaik. Terus yang kedua, syarat jenazah yang dimandikan itu adalah didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya menjadi dalam sebuah kecelakaan. Jika ada lukanya, dibersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Terus kemudian, bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam. Selanjutnya, syarat untuk memandikan jenazah, yang pertama itu muslim, berakal dan balik. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Untuk niat mandi jenazah itu nawaitul gusla lihazal mayyiti apa? Fardul kifayati lillahi ta'ala. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah kepribadiannya jujur dan soleh. Yang keempat itu terpercaya, amanah dan mengetahui hukum mandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. Yang kelima, jenis kelaminnya itu sama. Laki-laki yang memandikan itu harus laki-laki, yang perempuan harus memandikan perempuan, terkecuali kalau mahramnya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu untuk dipersiapkan antara lain tempat mandi, air bersih, sidr. Sidr itu adalah daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara, boleh kita memakai hal yang lain itu kayak kapur barus apa dan segala macam. Sabun mandi, sarung, sedikit kapas serta air kapur barus. Selanjutnya, tata cara dalam memandikan jenazah itu yang pertama, jenazah dibaringkan. Pasti dibaringkan ya nak ya, tidak bakalan pernah bisa diberdirikan. Terus kemudian diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh jenazah tersebut. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayat adalah air yang suci, disunahkan mencampurkan dengan daun sidr atau daun bidara atau larutan kapur barus. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki, disunahkan 3 kali. Yang kelima, membersihkan giginya, hidungnya, lubang telinganya, celah kakinya, celah jarinya beserta dengan seluruh sendi-sendinya. Yang keenam, membersihkan kotoran dan najis yang keluar dari perutnya. Dan yang ketujuh, mewuduhkan jenazah. Dan yang kedelapan, terakhir diserami dengan larutan kapur barus dan harum-harum. Di sini ada catatan bahwa sidr bidara jika dikucek itu maka akan keluar buih busanya, berfungsi sebagai sampo untuk menetralisir bau jenazah apabila jenazahnya itu sudah 2 jam dari kematian. Selanjutnya, mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah itu untuk laki-laki dan perempuan, anak-anakku sekalian, itu berbeda. Kalau untuk laki-laki itu 3 lapis, kalau untuk perempuan itu ada 5 lapis, yaitu terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung serta baju kurung. Selanjutnya, hal-hal yang disunnahkan dalam mengkafani jenazah. Kain kafan yang digunakan itu hendaknya kain kafan yang bagus, tidak boleh kain-kain kafan yang sudah dipakai, apalagi kain kafan yang kotor. Kain kafan hendaknya yang berwarna putih. Dan yang ketiga, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi perempuan itu 5 lapis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, tidak boleh dicuri. Karena
kain kafan itu mau dibawa masuk ke dalam kubur. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Untuk materi pembelajaran kita hari ini sampai di situ dulu. Marilah kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini dengan kembali lagi Bapak menyerahkan ke ketua kelas untuk memimpin daripada pembacaan doa menutup pembelajaran hari ini. Silakan. Teman-teman, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.